Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Fitria dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan anggrek hitam Coelogine panduratalin secara in vitro dengan penambahan tomat, Solanum lycophyrsum L, dan penambahan benzil aminopurine atau BAP. In vitro sendiri adalah penelitian atau eksperimen yang dilakukan di luar tubuh makhluk hidup dan dilakukan di dalam akuarium. Keanekaragaman di Indonesia bervariasi, mulai dari jenis tumbuhan berkayu hingga epifit yang termasuk jenis-jenis anggrek yang salah satunya adalah anggrek hitam. Anggrek hitam, Coelogine pandurata adalah spesies anggrek yang tumbuh di Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Anggrek hitam adalah maskot Flora Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini, habitat anggrek hitam mengalami penurunan jumlah yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan, namun masih bisa ditemukan di cagar alam, kersik, luwai, dan dalam jumlah yang sedikit. Anggrek ini banyak diminati karena berpotensi memiliki nilai ekonomi tinggi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian ekstrak tomat dan BAP untuk pertumbuhan anggrek hitam. BAP merupakan salah satu dari golongan sitokinin aromatik dan mempunyai aktivitas fisiologis yang tinggi. Apa itu sitokinin? Sitokinin adalah sekelompok hormon pertumbuhan atau zat yang mendorong terjadinya pembelahan sel. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktor pelakuan dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah ekstrak tomat dan faktor kedua adalah BAP. Bahan, eksplan anggrek hitam Coelogine andurata, hasil kultur dari aloe vera center, buah tomat, media murasige, skok atau MS, benzil aminopurine atau BAP. Alat yang dibutuhkan adalah akuarium kaca dan pingset kecil. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan Januari sampai Maret 2017. Tujuan tinjauan pustaka. Kultur jaringan memperbanyak tanaman dalam kondisi aseptis, menghasilkan tanaman yang identik dengan induk atau sifat yang diinginkan, bebas dari penyakit, tidak membutuhkan lahan yang luas dan dapat menghasilkan banyak bibit unggul tanaman dalam waktu yang singkat. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah hasil statistik ANOVA menunjukkan bahwa faktor interaksi ekstrak tomat dan BAP dan faktor tunggal ekstrak tomat tidak memberikan pengaruh nyata terhadap waktu munculnya tunas. Dapat dilihat dari tabel di bawah, angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Hasil waktu munculnya tunas, hasil analisis statistik ANOVA menunjukkan bahwa faktor interaksi ekstrak tomat dan BAP dan faktor tunggal ekstrak tomat tidak memberikan pengaruh nyata terhadap waktu munculnya tunas. Perlakuan tunggal 10% ekstrak tomat menunjukkan rata waktu muncul tunas tercepat yaitu 12,33 hari. Hasil jumlah tunas, hasil analisis statistik ANOVA menunjukkan bahwa faktor tunggal ekstrak tomat dan faktor tunggal BAP memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tunas, sedangkan faktor interaksi antara ekstrak tomat dan BAP tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas. Hasil jumlah pada daun, hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa faktor tunggal ekstrak tomat dan faktor interaksi antara ekstrak tomat dan BAP tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, sedangkan faktor tunggal BAP memberikan pengaruh nyata pada daun. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa interaksi antara ekstrak tomat dan BAP tidak berpengaruh nyata terhadap waktu munculnya jumlah tunas dan jumlah daun. Hal ini diduga belum tercapainya perimbangan antara ekstrak tomat dan BAP dengan zat pengatur tumbuhan atau ZPT endogen yang terdapat dalam media sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap waktu munculnya tunas dan pertumbuhan daun. Sedangkan pemberian ekstrak tomat tunggal dan BAP tunggal memberikan pengaruh terhadap jumlah tunas. Berdasarkan hasil analisis, perlakuan 10% ekstrak tomat tunggal mampu merangsang pertumbuhan tunas tercepat dengan rata waktu munculnya tunas 12,33 hari. Dapat dilihat dari tabel 1 ya. Hal ini diduga karena oksigen yang berasal dari ekstrak tomat 10% yang ditambahkan pada media telah mencukupi kebutuhan eksplan untuk membentuk tunas dalam waktu yang sangat cepat. Ekstrak tomat mengandung auksin yang berperan dalam pembentukan sel primordial tunas yang menyebabkan terjadinya pemanjangan sel. Perlakuan ekstrak tomat tunggal pada konsentrasi 12,5% yang merupakan waktu munculnya tunas selama yaitu 30,33 hari, tapi memberikan jumlah tunas dan jumlah daun terbanyak. Dapat dilihat dari tabel kedua dan tabel ketiga ya. Auksin oksigen pada ekstrak tomat 12,5% dalam proses pertumbuhan tunas menunjukkan perlakuan terlama pada induksi tunas. Hal ini diduga karena kebutuhan hormon oksigen sudah tercukupi dari eksplan tersebut yang merupakan tunas yang sedang berkembang.
Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan BAP 10-7M dan ekstrak tomat 10% tidak berpengaruh nyata terhadap parameter waktu munculnya tunas. Dapat dilihat dari tabel pertama. Jumlah tunas dan jumlah daun dapat dilihat dari tabel kedua dan tabel ketiga. Hal ini dapat disebabkan pemberian auksin oksigen dari ekstrak tomat dan sitokinin oksigen atau BAP masih berada dalam konsentrasi suboptimal, sehingga respon eksplan tersebut pertumbuhan kurang optimal. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan BAP 10-7M dan ekstrak tomat 10% tidak berpengaruh nyata terhadap parameter waktu munculnya tunas. Dapat dilihat dari tabel pertama. Jumlah tunas dan jumlah daun dapat dilihat dari tabel kedua dan tabel ketiga. Hal ini dapat disebabkan pemberian auksin oksigen dari ekstrak tomat dan sitokinin oksigen BAP masih berada dalam konsentrasi suboptimal sehingga respon eksplan untuk bertumbuh kurang optimal. Kesimpulan, antara ekstrak tomat dengan BAP tidak berpengaruh nyata terhadap waktu munculnya tunas. Jumlah tunas dan jumlah daun, hal ini diduga belum tercapai perimbangan antara ekstrak tomat dan BAP dengan zat pengatur tumbuhan atau ZPT. Sedangkan pemberian ekstrak tomat tunggal dan BAP tunggal memberikan pengaruh terhadap jumlah tunas. Sekian dari PPT saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.